so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to. Di video kali ini kita akan mereview jurnal tentang penginderaan jauh ke lautan. Hope you enjoy the video guys. Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, wilayah, atau gejala dengan cara menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, wilayah, atau gejala yang dikaji. Yang pertama, judul jurnal. Jurnal yang saya ambil kali ini yaitu berjudul tentang studi perubahan garis pantai dengan pendekatan penginderaan jauh di wilayah pesisir Kecamatan Coropia. Dapat kita lihat sendiri pada jurnal ini. Selanjutnya yaitu jurnal ini tentang jurnal Sapa Laut. Yang selanjutnya itu volume dan nomor jurnal. Volume dan nomor jurnal terdapat pada bagian atas. Dapat kita lihat di sini. Volume 1 dalam kurung 1 nomor 24 sampai 31. Selanjutnya itu tahun. Tahun jurnal ini terbit yaitu tahun 2016, tepatnya pada Februari tahun 2016. Selanjutnya yaitu peneliti. Adapun penelitian jurnal ini diteliti oleh 3 orang, yaitu yang pertama Halim, yang ketiga Halili, kedua Halili, ketiga Laode Alirman Afu. Selanjutnya itu reviewer itu adalah orang yang mereview jurnal tersebut, yaitu saya sendiri, Samuel Simamora. Tanggal review jurnal ini saya mereview pada tanggal 10 April 2020. Kita masuk ke bagian selanjutnya, itu latar belakang. Latar belakang saya ambil dari bab 1 yaitu pendahuluan. Lingkungan pantai merupakan suatu wilayah yang selalu mengalami perubahan. Perubahan lingkungan pantai dapat terjadi secara lambat hingga cepat, tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Perubahan garis pantai ditunjukkan oleh perubahan kedudukannya. Tidak hanya ditentukan oleh suatu faktor tunggal, tapi oleh sejumlah faktor, beserta interaksinya yang merupakan hasil gabungan dari proses alam dan manusia. Faktor alami berasal dari pengaruh proses-proses hidrooceanografi yang terjadi di laut, seperti hempasan gelombang, perubahan pola arus, variasi pasang surut, serta perubahan iklim. Penyebab terjadinya kerusakan pantai akibat kegiatan manusia atau antropogenik diantaranya konversi dan alih fungsi lahan pelindung pantai untuk sarana pembangunan di kawasan pesisir yang tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku, sehingga keseimbangan transport sedimen di sepanjang pantai dapat terganggu. Penambangan pasir yang memicu perubahan pola arus dan gelombang. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian terdapat pada bab 1 atau pendahuluan juga, namun terdapat pada akhir paragraf, yaitu tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memetakan perubahan garis pantai di wilayah pesisir Kecamatan Coropia. Nah, adapun objek penelitian kali ini yaitu garis pantai wilayah pesisir Kecamatan Coropia. Selanjutnya itu metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tumpang susun atau overlay citra satelit Landsat pada tahun 1990, 2002, dan 2014. Hasil penelitian ini saya ambil pada bagian simpulan, yaitu berada pada bagian yang paling bawah. Yang pertama, hasil dari penelitian ini perubahan garis pantai berdasarkan overlay citra satelit Landsat tahun 1990, 2002, dan 2014 dapat diketahui bahwa keseluruhan lokasi penelitian atau Kecamatan
Soropia mengalami perubahan garis pantai, baik berupa akresi maupun abrasi. Yang kedua, perubahan garis pantai di Kecamatan Soropia lebih dinamis, terjadi selama kurun waktu tahun 2002 sampai 2014, yaitu proses akresi dan abrasi. Yang ketiga, perubahan garis pantai yang terjadi di Kecamatan Soropia pada tahun 1990 sampai 2014 atau selama kurun waktu 24 tahun yang berupa akresi terjadi pada desa Lepe, Bajo Indah, dan Mekar, sedangkan yang berupa akresi sekaligus abrasi terjadi pada desa Sorejaya, Tapulaga, Bajo, Bokori, Telaga Biru atau Watu, Sawapuda, Soropia, Waworaha, dan Kelurahan Toronipa. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu kelebihan. Adapun kelebihan jurnal ini setelah saya baca, yaitu menggunakan kata-kata yang padat dan singkat yang cukup mudah dipahami oleh pembaca atau pereview jurnal tersebut. Kekurangan dari jurnal ini yang pertama, yaitu setelah saya baca, kekurangan dari jurnal ini adalah pada metode penelitian tidak dijelaskan secara mendetail atau tidak lengkap. Yang kedua, pada penulisan jurnal masih terdapat banyak kesalahan dalam penggunaan tanda baca dan juga space atau spasi pada beberapa bagian. Terima kasih telah menonton videonya. Jika saya ada salah kata, mohon maaf. See you next time guys.